Uji kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya uji kompetensi perpindahan jabatan struktural ke jabatan fungsional analis kebakaran ahli pertama, dengan ini saya menyampaikan beberapa demonstrasi atau penjelasan untuk tugas-tugas sebagai analis kebakaran ahli pertama. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Rizky Gufara, tanggal lahir tanggal 24 bulan Januari tahun 1985. Unit kerja untuk saat ini saya ditugaskan di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk jabatan saat ini yang saya emban adalah staf teknik tingkat terampil. Masa kerja masuk di tahun 2004. Ditempatkan di sektor 1 Kecamatan Gambir. Lalu saya dipindah tugaskan ke sektor 6 Kecamatan Kemayoran pada tahun 2015. Dan dipindah tugaskan kembali di sektor 8 Kecamatan Sawah Besar tahun 2023 sampai saat ini. Poin pertama adalah terkait masalah koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. 1. Surat permohonan. Datangnya surat permohonan dari pihak pengelola gedung ke pihak Damkar terkait untuk pemeriksaan proteksi kebakaran gedung. Bila mana surat sudah diterima oleh pihak Damkar, lalu di cross check kevalidan dan kestandarannya, lalu pihak Damkar membikinlah atau membentuk suatu tim pelaksana untuk pengecekan proteksi kebakaran di gedung tersebut. Sebelum melanjutkan pengecekan, dibuatkanlah surat tugas dari pihak Damkar untuk melakukan pengecekan gedung berdasarkan surat permohonan yang diterima oleh pihak Damkar. Lalu pihak tim pelaksana pengecekan berkoordinasi terlebih dahulu oleh pihak pengelola gedung terkait waktu pelaksanaan dan kesiapan tempat dari pihak pengelola gedung. Koordinasi itu bisa via telepon atau pihak pengecek atau dari pihak Damkar bisa mendatangi ke perusahaan tersebut, bertemu dengan pengelola gedung, meminta waktunya kapan siap dilaksanakannya pengecekan gedung tersebut. Itulah beberapa rangkaian atau tahapan terkait koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Pak. Ya Pak. Silakan duduk Pak. Ya Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, Pak Heri, ini saya mau maksud kedatangan saya kemari untuk menindaklanjuti surat permohonan Bapak terkait untuk pemeriksaan gedung Bapak, ya kan? Kami surat Bapak sudah dicek oleh pihak pimpinan memenuhi persyaratan untuk dicek. Lalu saya dibuatkan surat tugas untuk tim pemeriksa ke gedung Bapak yang akan diperiksa. Nah, untuk pemeriksaannya kapan Bapak kesiapan waktunya untuk kami periksa untuk gedungnya Pak? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena surat permohonan saya sudah diperiksa dan Pak Rizky sudah berkenan datang ke sini. Siap. Jadi untuk waktu dan tempat pelaksanaannya mungkin nanti saya berkoordinasi lagi sama pimpinan saya Pak ya. Oh baik Pak, baik. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin nanti saya hubungin Bapak aja. Siap. Ya. Oke. Jadi nanti saya
koordinasi ke pimpinan, selanjutnya saya hubungin Bapak. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya ya kan, sudah menerima saya ya kan. Dan selanjutnya saya akan menunggu kabar dari pihak Bapak untuk waktu tepatnya kapan dari pihak gedung siap untuk diperiksa gedung. Ya, sama-sama Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena surat permohonan saya sudah diterima dan sudah disetujui, dan Bapak juga sudah berkenan datang ke tempat saya. Untuk selanjutnya nanti kita berkoordinasi lagi. Siap. Oke, terima Oke kasih. Pak, ya. Mungkin itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak. atas Sama-sama waktunya, Pak. Ya. Mari Pak. Mari. Halo, dengan pemadam kebakaran ada bisa dibantu Pak? Oh ya siap Pak Heri, ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Iya Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Oh siap, siap. Jadi untuk waktu pelaksananya di hari Rabu ya Pak ya? Oh ya siap. Nanti akan saya siapkan dari tim pengecekan dari pihak damkar untuk ke lokasi di hari Rabu. Oke, untuk tepatnya kira-kira jam berapa nih Pak? Oh jam 1 siang. Siap, siap. Baik, oke. Jadi untuk hari Rabu jam 1 siang untuk pemeriksaan gedung Bapak ya, sudah dikondisikan ya Pak di lokasi Pak. Oh iya, oke. Terima kasih Pak untuk informasinya Pak. Yuk, makasih Pak. Assalamualaikum. Poin kedua adalah penyuluhan kebakaran pada masyarakat dan pembentukan redcar. Biasanya kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, perlunya campur tangan dari pemerintah, khususnya dari damkar dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan penyuluhan dan pencegahan kebakaran di lingkungan sekitar. Dari data yang kita terima, kebakaran banyak disebabkan dari arus listrik. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan listrik sebagaimana mestinya, dan diperlukan juga pembinaan dan pengetahuan tentang ilmu pencegahan kebakaran dan masyarakat agar bisa mengantisipasi bila terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar. Dan perlunya pembentukan redcar juga di setiap lingkungan. Pihak damkar bisa langsung berkoordinasi pada RT atau RW setempat guna untuk pendataan atau pengrekrutan redcar di lingkungan sekitar. Dan tidak pula juga untuk redcar bisa langsung mendaftarkan diri melalui aplikasi yang sudah ditentukan dari pihak damkar. Bisa registrasi mandiri dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dicantumkan di aplikasi tersebut. Setelah dicantumkan semua persyaratan, setelah divalidasi, lalu bisa menghubungi pihak damkar untuk direkrut atau digabungkan oleh redcar lain untuk pembinaan fisik dan lainnya. Peran redcar juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan petugas damkar, karena redcar kepanjangan tangan dari damkar bila terjadi kebakaran di sekitar lingkungannya. Redcar juga bisa berperan aktif di lingkungan bila terjadi kebakaran di lingkungannya dan bisa mengantisipasi bila mana terjadinya kebakaran menjadi besar. Tentunya dengan pelatihan dan pembinaan dan pengetahuan yang sudah diberikan oleh pihak damkar, dan bisa langsung berkoordinasi dan menunjukkan jalan bila terjadi kebakaran di lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya adalah persyaratan teknik APAR. Saya akan menjelaskan beberapa rangkaian syarat teknik APAR yang baik dan bagus dan siap digunakan oleh masyarakat dan bangunan gedung. Yang pertama adalah kita akan lihat dari tabungnya. Tabung yang baik adalah dari segi tulisannya bagus dan tidak ada korosi atau karat di sekitarnya dari tabungnya. Yang kedua adalah segel. Segel kita pastikan ini masih tersegel dan belum terpakai. Biasanya kalau masih tersegel itu menandakan APAR ini masih bagus dan layak pakai. Selanjutnya kita lihat dari nanometer. Kalau kita lihat jarumnya masih mengarah ke warna hijau, dinyatakan atau dipastikan tabung ini masih tekanannya masih sangat baik dan layak masih digunakan. Karena jarum yang ada di nanometer masih menunjukkan ke bagian warna hijau. Lalu untuk selang kita pastikan bagus dan tidak pecah-pecah dan tidak ada kebocoran dari sela-sela selangnya. Berarti ini masih dinyatakan layak, bagus dan siap digunakan. Untuk handlenya kita pastikan juga ini masih bagus dan berfungsi di saat ada penekanan atau pemakaian yang akan dipakai untuk terjadi kebakaran. Dan untuk etiketnya, dipastikan etiketnya ini tertempel sesuai dengan tempatnya. Dan etiketnya ini bisa dilihat APAR apa dan produknya apa dan tipenya untuk kelas apa. Dan juga harus diperhatikan untuk masa berlaku APAR ini. Apakah APAR ini sudah expired atau belum? Bila mana belum, sudah dipastikan ini masih layak digunakan. Dan untuk pemasangan APAR di tembok-tembok gedung, itu biasanya jarak antar APAR bila nempel di gedung, di tembok, itu 15 meter maksimalnya antar APAR. Dan ditaruh agar mudah terlihat dan dipakai bila terjadi bencana kebakaran. Dan APAR ini bisa ditempel minimal dari lantai 15 cm. Kenapa ditempel di atas lantai 15 cm? Gunanya biar tidak menjadi karat atau korosi di bawah sini kalau tidak ada tutupnya ini. Itu gunanya untuk ditempel minimal 15 cm dari dasar lantai. Dan kalau memang ada tanda APAR, tulisannya itu ditempel di tembok ini, jarak dari lantai ke tempelan APAR ini bisa 125 cm dari lantai, menunjukkan APAR-nya ada di bawah posisi tulisan APAR itu. Itulah beberapa rangkaian teknik APAR yang saya berikan dalam video ini. Semoga video ini berguna untuk kita semua dan syarat untuk uji kompetensi perpindahan jabatan struktural ke jabatan fungsional analis kebakaran ahli pertama. Terima kasih.